Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan ya tentang fungsi daripada monitor di mixer. Oke, teman-teman ada yang bertanya bagaimana Bang cara menyambung kabel monitor khusus mixer ya. Jadi saya akan jelaskan secara detail ya, mungkin mudah dipahami mungkin ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, di sini saya sudah sediakan mixer ya. Mixer yang saya sudah rakit dan saya bongkar, dan saya akan kasih tahu jalur-jalur mana aja yang untuk monitor ya. Dan di sini sudah ada jalurnya dan saya sudah pakaikan. Oke, di sini ada monitor ya. Di bagian sini ya teman-teman. Ini adalah monitor. Monitor ini menuju langsung ke power amplifier atau bisa masuk ke ke crossover atau yang lainnya ya. Jadi fungsinya monitor ini untuk memonitoring atau sebelum keluar ke sound di bagian luar maksud saya ya, yaitu sebagai kontrol. Kalau daerah saya ini sering menyebutnya kontrol ya teman-teman, tapi di sini bahasa bengkelnya adalah monitor. Jadi caranya cukup mudah ya teman-teman, memasang monitor ini, dan cara merakit mixer ini seperti ini ya teman-teman. Semuanya sama, dijadikan satu seperti ini, dan outputnya juga akan jadi satu ya. Semua output di efek dan di monitor serta tegangan VCC nya. Oke, saya pakai ini aja biar enak ya teman-teman. Oke, di sini untuk monitor ya ini ya, bisa diperhatikan di sini adalah monitor ya teman-teman. Ini adalah monitor dijadikan satu. Dan monitor ini output ya teman-teman, output daripada input yang dihasilkan oleh rangkaian mixer ini adalah outputnya ya teman-teman. Jadi masing-masing daripada mixer ini mempunyai output masing-masing ya. Jadi ini outputnya beda dan ini juga beda ya. Jadi kita bisa mengatur volume sama halnya seperti volume yang ada di bawah ini ya teman-teman. Sama halnya seperti di bawah ini, hanya bedanya di sini kalau di bawah ini untuk power yang ada di luar ya, maksudnya soundnya yang di luar. Jadi kalau monitor ini yaitu sebagai kontrol saja ya teman-teman, sebagai kontrol apakah volume, apakah audio itu sudah keluar dengan sempurna atau belum, bisa dikontrol melalui monitor ini. Dan kebanyakan kalau di daerah saya monitor ini dipakai saat live panggung ya, seperti ada orkesan atau pengajian ya. Jadi kontrol ini sangat dibutuhkan saat ada acara-acara pengajian atau acara-acara hajatan yang lain yang membutuhkan kontrol, yang sound utamanya itu jaraknya jauh ya. Jadi monitor ini dibutuhkan. Dan cara perangkaiannya yaitu sama ya teman-teman, seperti output pada umumnya di sini sama ya. Dan output daripada monitor ini masuk ke master ya teman-teman. Masternya ada di sini. Ini adalah master daripada monitor. Jadi cara perakitan atau cara memodifikasi untuk monitor sudah ada video saya sebelumnya. Dan kemudian setelah masuk ke ini, ke master mixer, lalu output dari master mixer ini masuk ke ini ya, ke output di bagian monitor ini. Maaf ya teman-teman, masuk ke monitor ini. Ini adalah output monitor ya teman-teman. Di bagian ini, ini adalah output monitor. Yang di sini adalah output monitor ya, hanya satu ya teman-teman output monitornya. Karena meskipun satu output monitornya di sini, bisa dipecah lagi menggunakan crossover atau alat-alat yang lain ya.
Jadi teman-teman itu bisa mengecek salah satu daripada mixer ini. Misalkan di sini dipakai untuk gitar ya atau vokal. Jadi teman-teman bisa mengontrol suara vokalnya melalui mixer satu kit mixer ini ya. Ini vokal 1 dan vokal 2 ini juga sama, bisa dikontrol melalui monitor ini. Jadi meskipun di sini ditutup ya volume yang menuju ke sound yang jarak jauh yang ini meskipun volumenya ditutup, tapi monitor ini dibuka, maka yang berfungsi ini adalah monitornya ya. Ini sudah tidak berfungsi lagi. Jadi monitor ini sangat cocok sekali untuk panggungan ya teman-teman, untuk orkesan atau organ tunggal atau yang lain sebelum memulai cek sound ke audio yang ada di luar ya. Jadi ini sangat cocok sekali. Kita cek soundnya itu di pentas ya, audionya maksud saya power amplifier sama sound systemnya itu ada di panggung ya. Ini adalah namanya kontrol. Kalau di sini disebut dengan monitor. Jadi sebelum mengeluarkan ke sound yang jarak jauh, kita harus memonitor dulu apakah suara dari masing-masing dari masing-masing musik itu apakah sesuai atau masih belum. Kalau sudah sesuai maka baru kita melangkah ke sini ya teman-teman, melangkah ke ininya. Kita tinggal membuka volume 1, volume 2 dan seterusnya. Ini tinggal buka saja lalu membuka master mixer untuk output utamanya. Jadi seperti itu ya teman-teman penjelasan untuk monitor ini. Jadi untuk monitor ini dibutuhkan juga master mixer ya. Kalau tidak menggunakan master mixer nanti suara yang dihasilkan oleh monitor ini akan loyo ya teman-teman. Jadi harus gunakan master mixer juga. Begitu pula dengan efeknya di sini, efeknya juga menggunakan master mixer ya. Semuanya menggunakan master mixer agar supaya suara yang dihasilkan itu icis-icis ya teman-teman. Oke, seperti itu ya. Dan untuk outputnya sama, di sini menggunakan master mixer, semuanya master mixer. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Dan untuk outputnya di sini sama ya. Output dari master mixer ini, langsung masuk ke soket ini ya teman-teman. Tidak ada lagi dan tidak melalui apa-apa lagi. Oke, seperti itu ya. Jadi fungsi daripada monitor itu seperti yang saya katakan tadi ya. Di sini monitornya, ini monitor ya, dijadikan satu. Jadi fungsinya seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, cukup simpel ya teman-teman, tidak ribet ya untuk monitor ini. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman pemula ya khususnya, dan semoga bisa dipahami. Kalau masih ada pertanyaan silahkan taruh di kolom komentar ya, insya Allah saya akan jawab semuanya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukungannya, klik like, subscribe dan komennya ya. Oke, terima kasih.